semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini dari kelompok 5. Di sini, saya dan ketiga rekan saya akan menjelaskan secara singkat apa sih UMKM itu. Pertama, definisi UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan selama 1 tahun paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betsela Rahman dari kelompok 5 akan membahas tentang pengelompokan UMKM. Yang kedua, pengelompokan UMKM. Pengelompokan UMKM terdiri dari 3. Yang pertama itu ada usaha mikro, yang kedua ada usaha kecil, dan yang ketiga ada usaha menengah. Di sini, saya akan membahas satu persatu tentang pengelompokan UMKM. Yang pertama, yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Contoh usaha mikro yaitu usaha tani, pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. Yang kedua, industri makanan dan minuman, industri mebler, pengelolaan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Contoh dari usaha kecil yang pertama adalah usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria usaha menengah. Contoh usaha menengah yaitu pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renika Sasmila Ginting dengan NIM 2005081027. Di sini saya akan membahas mengenai kriteria UMKM yang mana kriteria UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM terbagi menjadi 2 yaitu aset dan omset. Pertama, usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta. Kedua, usaha kecil memiliki aset lebih besar dari 50 juta sampai dengan 500 juta dengan omset lebih besar dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Ketiga, usaha menengah memiliki aset 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar dengan omset sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha berdasarkan tenaga kerja. Klasifikasi usaha berdasarkan tenaga kerja terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, usaha mikro dan kecil yang memiliki 1 sampai dengan 4 orang pekerja. Yang kedua, usaha menengah yang mana memiliki 20 sampai dengan 99 orang pekerja. Dan yang terakhir yaitu usaha besar yang memiliki
di atas dari 99 orang pekerja. Selanjutnya yaitu karakteristik UMKM, yang mana di sini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu manajemen pengelolaan yang masih sederhana. Yang kedua, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Ketiga, belum memiliki status badan usaha hukum. Yang keempat, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Perkenalkan, nama saya James Peter Silitonga dengan nomor induk mahasiswa 2005081038. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM, usaha mikro. Jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Sumber daya manusianya atau pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, yang umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, termasuk NPWP. Usaha kecil. 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak mudah berubah. Kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Ketiga, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lain, termasuk NPWP. Keempat, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Usaha menengah, umumnya lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan, kesehatan, dan lain-lain. Keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Keempat, permasalahan UMKM. Permasalahan UMKM finansial dan non-finansial atau manajemen. 1. Finansial. Masalah finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan UKM dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Kedua, non-finansial. Masalah non-finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan dari sisi kemampuan manajemennya, misalnya dalam produksi dan promosi produk. Sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Apabila ada tutur kata yang tidak nyaman bagi penonton, kami mohon maaf. Saya James Peter Silitonga, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Nur Aini. Hari ini saya bersama tim saya sedang berada di pabrik kerupuk Bangji. Adapun nama-nama tim saya ada Betsy Batampu Bolon, ada James Peter Silitonga, dan Renika Sesmina Ginting. Baik, langsung saja mari kita simak bagaimana proses pembuatan kerupuk yang ada di pabrik ini. Saat ini bersama saya Silvi Nur Aini, saya sedang berada di pabrik kerupuk Bangji. Dan saat ini kami sudah melihat beberapa proses untuk pengolahannya, dimulai dari pengadonan, kemudian nanti akan ada proses pencetakan, kemudian ada proses penjemuran, dan kemudian ada proses penggorengan. Kerupuk kuning, atau yang lebih dikenal dengan panggilan kerupuk jangek, makanan tradisional ini berasal dari Sumatera Barat, namun pada tempat asalnya kerupuk jangek dibuat dengan kulit sapi muda. Makanan ini sangat banyak ditemui pada warung-warung tradisional di seluruh Nusantara, dikarenakan harganya yang tergolong terjangkau, dan dapat dijadikan selingan lauk pada saat makan. Tapi apakah Anda tahu bagaimana pembuatan kerupuk jangek tersebut? Dalam video ini kami akan memperlihatkan kepada Anda, bagaimana proses produksinya. Check this out. Bahan-bahan yang digunakan untuk sekali produksi kerupuk jangek antara lain: tepung kanji 25 kg,
tepung roti 10 kg, garam 1 kg, penyedap rasa 500 gram, pewarna makanan 200 gram, kapur sirih 350 gram dan air bersih secukupnya. Pertama-tama, campurkan seluruh bahan ke dalam wadah sedikit demi sedikit untuk mempermudah pengadukan dan menyatu maksimal di dalam wadah. Masukkan lagi bahan-bahan lainnya untuk pengadukan secara keseluruhan. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur merata, tambahkan air bersih secukupnya sebagai pencair tepung. Adonan diaduk terus-menerus menggunakan tangan untuk memastikan tidak ada lagi tepung yang menggumpal pada adonan. Karena jika ada tepung yang menggumpal akan mempengaruhi proses pencetakan dan tingkat kerenyahan pada kerupuk. Terlihat sedikit ekstrim, namun memang beginilah proses pengadukan adonan untuk memperoleh adonan yang baik, kekentalan adonan yang ideal seperti kecap manis. Tidak terlalu cair, dan tidak terlalu kental. Seperti ini penampakan adonan yang akan dicetak nantinya. Wadah pencetakan yang digunakan sedikit unik. Berbentuk persegi panjang yang akan diisi air ke dalam wadah pencetak. Uap panas yang diperoleh dari pemanasan air di dalam cetakan yang digunakan untuk membuat adonan mengenyal. Jika dilihat konsepnya hampir seperti mengukus ya teman-teman, hahaha. Proses pencetakan dimulai dengan menuangkan 1 sendok adonan ke atas media cetak, kemudian dioles-oles sampai berbentuk oval. Lalu ditutup menggunakan plastik, untuk menjaga hawa panasnya stabil sampai ke bagian atas adonan. Diamkan beberapa saat sampai adonan berubah warna menjadi orange gelap dan berubah tekstur menjadi kenyal seperti yupi. Kemudian, adonan yang sudah matang dilipat simetris. Seperti ini bentuk adonan yang sudah dicetak. Lucu ya teman-teman. Di cuplikan ini saya dan teman satu tim saya membantu menyusun adonan yang sudah matang ke tempirai bambu. Agar sedikit berguna pada saat di lokasi, tidak hanya berdiri atau duduk manis melihat pemilik usaha sedang melakukan produksi. Setelah tersusun, maka penjemuran dilakukan sampai adonan yang sudah dimasak tadi sampai mengeras dan kering. Pemilik berkata, proses penjemuran dilakukan selama 2 hari agar adonan kering sempurna. One eternity later. Beruntungnya kami pada saat kami melakukan observasi telah ada kerupuk mentah yang siap untuk digoreng. Kerupuk mentah tersebut selanjutnya akan digoreng. Untuk menggoreng kerupuk, pemilik menggunakan api yang diperoleh dari kayu bakar. Alasan pemilihan kayu bakar, api yang diperoleh lebih besar dan lebih hemat biaya produksi. Mengingat minyak yang diperlukan untuk menggoreng harus sangat panas, agar kerupuk mengembang sempurna. Ada trik penggorengan pada saat proses penggorengan untuk mengembangkan kerupuk dengan merata, dengan menggunakan 2 kuali penggorengan. Kerupuk mentah pertama digoreng di kuali kecil di ujung tungku api, dengan suhu minyak sedang. Hal ini dilakukan untuk memancing kerupuk mentah mengembang tahap pertama. Setelah terlihat mengembang, dengan cepat dipindahkan ke kuali besar dengan minyak yang sangat panas. Dapat dilihat seperti yang dilakukan oleh pekerja. Setelah matang dan mengembang sempurna, kerupuk tersebut diangkat untuk ditiriskan minyaknya. Setelah minyak tiris, proses packing pun dilakukan. Setelah semua kerupuk berhasil dikemas, pekerja lainnya akan bertugas mendistribusikan produk kerupuk tersebut ke warung-warung pada daerah tersebut. Sekali distribusi dapat membawa berkisar 103 bungkus kerupuk, ujar Bang Fauzi sebagai pemilik.